Hai, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda untuk membuat resume yang baik dalam mencari kerja. Kadang-kadang saya sebagai employer sendiri gitu loh. Kadang-kadang saya kalau buka lowongan kerja, saya menerima itu bisa banyak. Mungkin sekali lamar ada 10, ada 20. Nah, saya akan bagikan sedikit tips dan trik itu bagaimana supaya lamaran Anda itu lebih berkesan dan peluang Anda untuk mendapatkan interview itu akan bertambah lebih besar. Oke, nah mari kita mulai saja. Nah, poin pertama yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana cara Anda menyusun resume. Dimulai dari nama, email, kontak, ya kan? Biasanya sekarang WhatsApp, email, atau misalkan ada social media, ada Instagram, itu Anda boleh taruh di sana. Tapi dalam hal yang paling utama adalah biasakan penulisan nama. Misalkan nama saya ya David Cahyadi, ya sudah tulis saja David Cahyadi. Jangan gunakan nama-nama seperti misalkan si Japra, si ganteng dari timur, atau misalkan namanya Ica Imut Forever. Jangan. Email pun Anda harus buat email yang memang mencerminkan Anda sebagai seorang pencari kerja yang sudah dewasa. Jangan gunakan email-email masa kecil Anda, misalkan itu jagoan Mobile Legend. Oh jangan gitu kan. Jadi biasakan Anda bikin misalkan saya David.Cahyadi gitu loh. Tempat tanggal lahir, usahakan itu dalam format yang bagus, yang benar. Nah, dalam membuat resume itu, Anda pastikan kalau bisa, kalau ingin Anda punya resume itu lebih menarik dan menjual, usahakan untuk tidak ditulis tangan. Jadi harus diperhatikan penggunaan kertas, ya kan, penulisan, format. Nanti sebentar saya akan tampilkan yang menurut saya beberapa resume yang cukup baik. Dan template-nya sudah beredar di internet, Anda tinggal ikuti saja kurang lebihnya, ya kan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penampilan foto. Foto itu tidak harus 2x3, karena foto 2x3 itu cuma segini nih. Saya juga nggak bisa lihat muka Anda kayak gimana, ya kan, tidak menjual. Dan biasanya kalau foto pas foto itu semua orang posenya itu tidak ada yang bagus. Jadi investasilah dalam lamaran Anda. Kenapa? Karena lamaran Anda adalah pintu masuk Anda terhadap kesempatan-kesempatan yang lebih luas. Kalau Anda bisa membuat lamaran yang menarik, maka nanti akan sendirinya juga peluang kerja Anda akan bersaing, ya kan? Kalau misalkan dari segini gitu kan, lamaran Anda menarik, paling banter sejelek-jeleknya saya pasti panggil Anda dulu. Yang lain-lain biasanya saya sebagai employer itu saya nggak akan mungkin panggil 20 pelamar, saya nggak mungkin panggil semuanya. Saya pasti sortir dulu. Nah, beberapa orang yang menurut saya resumenya bagus akan saya panggil. Tidak melulu saya bicara itu bukan nilainya bagus. Nilai itu akan ada saatnya di mana saya perlu melihat. Tapi awal-awal itu adalah bagaimana cara Anda dalam satu pacik kertas itu Anda bisa meyakinkan sama saya bahwa Anda adalah seorang calon pegawai yang bermutu. Oke, nah biasanya itu kan tadi saya udah bicara soal nama, penggunaan indentasi, font, dan susunan resumenya harus benar. Jadi misalkan jangan kamu di sini di atas 2 spasi, di bawah 3 spasi, paragrafnya satu di atas 2 spasi, satu di bawah 1 spasi, satu lagi fontnya berubah-berubah, penggunaan tanda baca segala macam. Anda boleh bilang gitu, mungkin saya kok itu penting nggak penting? Oh jangan salah, itu penting. Kenapa? Karena di saat Anda bersaing dengan misalkan 20-30 orang lainnya, poin-poin kecil seperti itulah yang menjadi nilai tambah bagi Anda. Kalau misalkan saya butuh seorang administrasi, ya kan, bagaimana saya bisa percaya Anda teliti dalam pekerjaan Anda kalau misalkan nulis resume Anda saja masih berantakan. Jadi pastikan Anda bikin yang rapi, Anda cek dan double cek lagi apakah semuanya sudah rapi, apakah semuanya sudah itu, apakah penggunaan tanda baca segala macam. Nah, nanti dalam sesi berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara interview yang baik. Oke, tapi itu nanti. Sekarang sesi pertama saya lebih tekankan pada bagaimana cara membuat lamaran yang baik. Nah, lamaran yang baik itu harus pertama, tadi saya bilang itu harus jelas, singkat, padat, bermutu. Anda boleh tambahkan misalkan saya sekolah di mana gitu ya. Saya sekolah di misalkan SMA Negeri 9. Oke, tuliskan SMA Negeri 9. Tulis daerah, kota daerahnya, daerah Bandung, ya kan, domisili Bandung. Apapun yang Anda pikir bisa menjual, misalkan Anda ranking di kelas, boleh silahkan. Saya adalah lulusan terbaik tahun angkatan 2011 di SMA ini.
Nanti biasanya di kolom kemampuan, kolom prestasi, itu akan ada tempatnya. Nah, kalau misalkan, Pak, saya nggak punya kelebihan apa-apa, apa yang harus saya isi? Nanti saya akan ajarkan lagi. Tapi sekarang secara bertahap dulu, oke? Tempat tinggal Anda. Jangan terlalu panjang lebar. Misalkan saya tinggal di Cibadak, Kecamatan Karanganyar. Oke, kalau ada nama jalan, silahkan nama jalan. Misalkan Cibadak 228, oke? Jalan Jenderal Sudirman 39, oke? Kelurahan ini sudah sampai situ saja. NIK jelas ya kan, status warga negara jelas, biasanya semua orang WNI ya, kecuali kalau WNA nanti ada mungkin ada kolom kitas dan sebagainya macamnya. Nah, dari situ oke, satu, penamaan yang baik, format yang baik, foto yang menarik, foto dengan background yang menarik. Tidak harus 2 kali 3. Nanti saya akan contohkan gitu ya, bagaimana yang menurut saya baik, apa yang harus dihindari. Nah, poin keempat saya adalah bagaimana cara Anda harus investasi dalam lamaran Anda. Jangan gunakan amplop. Biasanya kalau orang cari kerja itu yang paling sering saya temui adalah mereka pakai amplop yang manila, amplop yang coklat itu loh, yang ada talinya kan diikat itu. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tidak menjual. Kenapa? Karena kelihatannya tidak menarik gitu. Jadi Anda harus investasi dalam lamaran Anda. Cetaklah dalam, jangan kertas HVS pun boleh, tapi yang bersih. Kalau bisa pakai kertas foto. Jadi kalau misalkan Anda lebih berbobot lagi, Anda bisa laminating surat Anda. Jadi pada saat saya sebagai employer, saya terima satu bundle begini, ada satu yang di laminating. Pasti itu saya baca dulu kan. Wih, ini laminating lumayan juga ya kan. Nah, dari situlah kelebihan-kelebihan yang kecil-kecil kita tumpuk jadi satu akan membuat lamaran Anda lebih menarik. Gunakan, jangan pakai sampul hijau dan jangan pakai itu format-format yang bisa dibeli di pasar. Misalkan surat kelakuan baik itu dari polisi, oke? Nggak apa-apa dari polisi. Anda minta satu yang rapi, Anda fotokopi ya kan, fotokopinya yang bersih, yang bisa kelihatan. Jangan fotokopinya aja hitam putih sampai saya juga nggak bisa baca ya kan. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Anda serius, Anda ingin bekerja, Anda sudah menyiapkan laporan Anda sedemikian rupa sampai menjual. Terus surat kesehatan ya, itu saya tidak akan singgung terlalu banyak, karena kenapa ya, semua yang bekerja lama-lama semuanya baik ya, tidak mungkin dia bilang saya nggak baik. Jadi buat saya sebagai employer itu bukan hal yang penting. Nah terus apalagi yang saya mau bicara ya, nah kalau bisa Anda laminating, Anda pakailah kertas yang sedikit keras yang ada warnanya gitu. Kalau bisa sampul depannya jangan manila coklat, tapi biasanya suka ada yang jual plastik bag ya kan. Nah, itulah masukkan ke dalam sekalian satu set. Nah, jadi pada saat saya terima lamaran Anda, minimal sejelek-jeleknya Anda sudah berada di tumpukan paling atas. Oh, ini unik, saya baca duluan, jangan mungkin saya pinggirin dulu. Jadi sekali lagi bukan kita sombong ya, tapi memang kalau dalam HRD itu kita sekali terima lamaran itu banyak. Jadi nggak mungkin semuanya saya bacain. Nah, kalaupun misalkan saya baca semua paling sekilas aja gitu kan. Nah, dari situ Anda akan kesempatan untuk dipanggil. Nanti pada sesi berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara interview yang benar, apa yang harus Anda pakai, ya kan, persiapan mental Anda bagaimana segala macam. Tapi sebelum kita ke situ, lamaran Anda harus benar dulu. Nah, dari situ biasanya skill-skill apa yang perlu Anda tampilkan? Biasanya skill itu Excel. Kalau saya sebagai employer, biasanya saya butuhkan adalah kemampuan MS Office. Oke, kalau saya butuh administrasi, paling banter dia harus bisa megang komputer, megang gadget, megang komputer. Zaman sekarang itu paling penting. Ya kan? Coba.